Saat ini ketua Kang terlihat sangat syok. Dia mendapatkan kabar bahwa Han Tae-oh mendapatkan hukuman mati. Di sisi lain terlihat kalau Hiju juga merasa sangat sedih, tapi dia sudah terlanjur sakit hati dengan Han Tae-oh karena perasaannya selalu diabaikan. Jadi dia memutuskan untuk melupakan Han Tae-oh. Saat ini Han Tae-oh dipindahkan ke penjara lain dan bajunya pun sudah diganti menjadi baju tahanan untuk hukuman mati. Dan ternyata saat tiba di sel tahanannya, dia berjumpa dengan pria ini. Di episode awal sudah dijelaskan tentang pria ini ya. Di sini pria inilah yang menjadi pemimpin para napi di penjara itu. Di sini terlihat Tae-oh biasa saja. Dia tidak mau mempedulikan mereka dan dia memilih untuk duduk di sudut karena saat ini dia sedang memikirkan bagaimana cara supaya dia bisa keluar dari penjara itu. Di sisi lain terlihat kalau Kang In-ha sangat menginginkan bahwa Han Tae-oh mendapat hukuman mati dan dia menyuruh orang untuk memastikan bahwa Han Tae-oh harus dihukum mati. Karena di sini Kang In-ha sudah mengetahui bahwa istrinya memiliki hubungan dengan Han Tae-oh dan saat ini dia sedang melihat foto kemesraan mereka berdua. Saat In-ha pulang ke rumah, dia terlihat sangat emosi memikirkan istrinya yang sudah disentuh oleh pria lain. Saat itu In-ha ingin mengekis istrinya itu, tapi saat itu Hae-won menolaknya, sehingga In-ha terlihat sangat kesal dan dia hampir membunuh Hae-won pada saat itu. Di sini dia memperingatkan Hae-won supaya jangan macam-macam dengannya karena dia bisa berbuat apa saja yang dia mau. Dia menyuruh Hae-won untuk sadar diri karena dia bukan siapa-siapa. Di sini Hae-won terlihat sangat syok. Kemudian Hae-won pun pergi menemui Han Tae-oh di penjara. Saat itu dia tidak menceritakan kalau In-ha menyakitinya. Saat itu Tae-oh menyarankan pada Hae-won supaya dia meminta pada ketua Kang untuk mendapatkan jabatan penting di yayasan yang dulunya dikelola Kang In-ju. Tae-oh menyuruh Hae-won supaya dia lebih percaya diri. Kemudian Hae-won pun pergi menemui ketua Kang dan di sana dia mengutarakan niatnya. Awalnya ketua Kang tidak setuju. Namun setelah mereka tawar-menawar, akhirnya dia pun menyetujui Hae-won untuk bekerja di yayasan miliknya. Di penjara, Tae-oh meminta bantuan kepada pria itu untuk dicarikan sebuah handphone. Dan akhirnya pria itu memberikan ponsel itu, tapi Tae-oh harus membayar 3 kali lipat. Di sisi lain terlihat Kang In-ha sedang mengadakan pertemuan bersama rekannya. Di sana mereka sedang merencanakan sesuatu. Kang In-ha sedang mencari tahu tentang dokter yang bekerja di penjara yang telah menolong Han Tae-oh. Saat itu ibunya Tae-oh datang ke penjara. Saat melihat pengunjungnya adalah sang ibu, Tae-oh langsung pergi dari sana dan dia tidak mau bertemu dengan ibunya karena dia tidak ingin melihat ibunya bersedih. Tapi saat itu dia pun berubah pikiran dan kembali lagi untuk melihat ibunya. Tapi saat dia tiba di sana, ibunya sudah pergi. Di luar penjara terlihat ibunya sangat bersedih memikirkan nasib putranya itu. Saat ini Tae-oh mulai teringat dengan kejadian malam itu. Saat itu yang mengantar dia dan juga In-ju bukanlah sekretarisnya In-ju, melainkan orang lain. Saat ini dia langsung meminta temannya untuk memberikan ponsel itu karena dia ingin menghubungi rekannya itu. Di sana dia menyuruh pria hacker itu untuk mencari tahu tentang kejadian malam itu karena dia mulai teringat kalau bukan Mo Gin-ju yang mengantarnya malam itu. Dia meminta bantuan supaya dicarikan siapa sopir yang mengantarnya malam itu. Kemudian mereka pun segera mencari tahu siapa pria itu dan mereka mulai mengejar pria itu. Tapi pria itu berhasil kabur. Saat ini pria itu bersembunyi di sebuah mobil dan dia langsung menghubungi Mo Gin-ju. Dan Mo Gin-ju melapor pada In-ha karena di sini bosnya adalah Kang In-ha. Kemudian mereka pun menyuruh orang itu untuk datang ke tempat Mo Gin-ju. Dan saat pria itu tiba di sana,
Si Mo Ginju langsung membunuh pria itu dan ternyata Kang In-ha juga ada di sana karena itu adalah perintahnya dari Kang In-ha. Dan pria ini dibuang ke tong sampah. Keesokan harinya, Hewon datang menemui Han Tae-oh di penjara. Di sana dia menunjukkan bekas memar di lehernya. Dia menceritakan bahwa itu perbuatan In-ha. Hewon juga bilang bahwa Kang In-ha sudah mengetahui tentang hubungan mereka berdua. Dan ternyata saat ini Kang In-ha sudah tahu kalau Hewon datang menemui Tae-oh di penjara. Malam itu Ketua Kang meminta pada semua anggota keluarga untuk datang dan makan bersama. Di sana Ketua Kang mengumumkan bahwa Hewon akan mengelola yayasan di sana. Namun semua orang yang ada di sana terlihat tidak senang dengan keputusan Ketua Kang, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini istrinya Shinju terlihat sangat kesal dan dia pun pergi dari sana. Di sini Kang In-ha terlihat sangat kesal karena Hewon bertindak tanpa sepengetahuannya. Saat ini Kang In-ha dan orang-orangnya sedang merencanakan sesuatu terhadap Han Tae-oh. Dan ternyata mereka juga memiliki orang dalam di penjara itu, sehingga sangat mudah untuk melakukan sesuatu pada Han Tae-oh. Selain itu, sipir itu membangunkan Han Tae-oh. Katanya sih ada orang yang ingin mengunjunginya. Di sini Tae-oh terlihat sangat heran dan dia pun pergi mengikuti sipir itu. Saat ini Kang In-ha datang untuk mencari pria hacker itu karena dia sudah tahu bahwa pria itu bekerja sama dengan Han Tae-oh. Kira-kira apa yang akan terjadi pada mereka? Simak cerita selanjutnya di next episode.